Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Ali Yusni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa yuruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah perkumpulan kita ini perkumpulan yang barakah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang solehah. Ya Allah, jadikanlah mereka telah menjadi pemimpin penerus bangsa ini yang menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia ini ya Allah. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril dhair. Rabbi ja'alna muqima shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 Pacitan kepada Bapak Taufik Purwoko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bukan tetap semangat, kemudian ceria semuanya. Selawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam sama Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan dan bersama nanti kalau kiamat dari aku sebagai umatnya dan diberi syafaat oleh beliau. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu panelis yang kami hormati, calon ketua dan wakil ketua OSIS yang saya sayangi, anak-anak sekalian, pengurus OSIS dan perwakilan kelas 10 yang saya banggakan. Pagi ini kita lanjut kegiatan dari kegiatan yang kemarin. Setelah kemarin kegiatan pembukaan melalui pemaparan visi-visi, pagi ini kita akan berdebat. Laksanakan debat ini dengan sebaik-baiknya, dengan demokratisnya, dengan semangat-semangatnya bersama Bapak Ibu panelis. Yang di depan adalah Bapak Ibu panelis yang saya pikir semuanya potensi yang luar biasa dari beliau ini sudah ada. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu panelis tolong dijabarkan, dijawab, kemudian bagaimana solusi terbaiknya supaya OSIS kita akan semakin bertambah maju, bertambah luar biasa, bertambah semakin banyak yang menjadi anggota OSIS. Tidak hanya diminati oleh kaum cewek-cewek saja, tapi nanti depan cowok-cowoknya juga harus sama punya. Karena sekali lagi sekolah kita ini, saya melihat beberapa kegiatan yang sangat besar itu yang banyak ceweknya, sementara cowoknya masih kurang berminat dengan kegiatan organisasi. 70 dibanding 30, saya perkirakan seperti itu. Ceweknya 70, cowoknya 30. Tidak hanya OSIS, pramuka saya lihat demikian, kemudian PMR saya lihat juga demikian, teater saya lihat demikian, rohis juga demikian. Hampir semua yang berminat organisasi adalah cewek, sementara cowoknya masih perlu promosi lagi. Harus ada yang bertambah banyak lagi. Itu yang perlu kita evaluasi nanti. Mari pengurus OSIS yang baru yang sudah terpilih nanti, yang akan terpilih nanti, usahakan cowoknya dirayu supaya aktif kegiatan di OSIS. Anak-anak sekalian, bangga rasanya ketika melihat ada semua siap untuk melakukan pemilu raya di sekolah kita, karena sejarahnya pemilu ini mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu kita mencoba bagaimana supaya semua siswa bisa melakukan coblosan langsung. Jadi aspirasi kalau zaman dulu, ketika zaman saya sekolah dulu, OSIS itu dipilih oleh MPK, ketua OSIS dipilih oleh MPK. Kemudian
Mitra, kalau misalkan Anda bergabung di OSIS, kemudian setiap kelas ada perwakilan yang mewakili OSIS, nanti aspirasi itu akan muncul di OSIS. Misalnya akan ada kegiatan apa, macam-macam kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Kalau idenya muncul dari Anda itu akan lebih bagus daripada idenya muncul dari Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan kalian. Kegiatan ini adalah kegiatan kita semua dan kalian yang melaksanakan. Kalau idenya dari siswa itu kan ide kekinian. Bapak Ibu bilang idenya mungkin sudah ide ketika zaman dulu. Ide muncul dari kalian, diskusikan dengan Bapak Ibu Pembina dan nantinya akan mendapatkan kegiatan yang luar biasa. Demikian saya mengucapkan selamat berdebat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan yang terbaik untuk kita semua menentukan pemimpin OSIS, ketua OSIS dalam 1 tahun mendatang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup kegiatan ini dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan debat calon ketua OSIS mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya nyatakan
kami. Visi dan misi kami. Misi kami yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Pacitan sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan inklusif dalam mengembangkan potensi siswa dan membangun lingkungan sekolah yang berkarakter, berprestasi, serta peduli terhadap lingkungan. Dan misi kami yaitu 1. Memperkuat nilai-nilai keagamaan siswa-siswi sekolah dasar dengan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa serta iman dan takwa yang kuat. 2. Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS melalui program-program yang menarik dan bermanfaat sesuai dengan minat dan bakat siswa. 3. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas antar siswa. 4. Meningkatkan kerjasama antar siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kreatif, dan mendukung prestasi akademik maupun non-akademik. 5. Membentuk lingkungan sekolah yang peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan dan aksi nyata. Sekian pemaparan visi-misi dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan visi-misinya. Izin Bapak Guru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi serta mau bergotong royong untuk kepentingan bersama dan mewujudkan lingkungan sekolah yang dinamis, inovatif, dan inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya misi kami adalah 1. Peningkatan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi serta aspirasi untuk siswa dan siswi agar bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. 3. Memperkuat kerjasama antara siswa dan guru. 4. Mengembangkan kegiatan kreatif dan inovatif. 5. Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan melanjutkan program. Selanjutnya, kami akan menyampaikan program kerja kami. Baik, yang pertama untuk mingguan. Untuk mingguan ada senam pagi. Senam pagi ini dilaksanakan pada hari Jumat sebelum pembelajaran dilaksanakan agar siswa menjadi lebih bugar, jasmani, dan rohani. Untuk selanjutnya adalah kumpul anggota OSIS. Kumpul ini bertujuan untuk membahas sesuatu permasalahan atau event yang akan dilaksanakan ke depan serta mempererat rasa kekeluargaan di dalam organisasi OSIS. Untuk bulanan, yang pertama ada bakti sosial. Bakti sosial bertujuan untuk mewujudkan kebudayaan kita terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang, etnis, dan agama. Contohnya seperti takziah dan penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan. Yang kedua, ada market day. Di market day, kita bisa menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman di saat istirahat berlangsung. Baik, selanjutnya untuk proker tahunan. Yang pertama ada PLS. Tujuannya PLS adalah untuk membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, teman-teman, dan dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran dan berlangsung paling lama 3 hari. Yang kedua ada DKS. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini. Waktu selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Beri tepuk tangan yang meriah.
mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Mulyono dari kelas 11 TKJ 2 dan saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salsanoviana dari kelas 10 RPL 2. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Untuk visi yaitu menjadikan OSIS di SMK Negeri 1 Pacitan sebagai wadah pengembangan diri, minat, bakat, dan keterampilan yang berlandaskan iman dan takwa yang didasari 5 sila Pancasila. Dan misi kami akan dibacakan oleh Nafisa. Misi kami: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kinerja pengurus OSIS dan mengoptimalkan kegiatan yang ada di sekolah. 3. Menjadikan OSIS sebagai media untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan. 4. Menumbuhkan perilaku cinta dan peduli lingkungan. Sekian visi misi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya, sesi kedua, sesi tanya jawab antar paslon. Setiap paslon diberi waktu 1 menit untuk bertanya. Paslon yang ditanya diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Setiap paslon diberi waktu 2 menit untuk sanggahan dan waktu 1 menit untuk menjawab sanggahan. Waktu dimulai ketika berbicara, waktu selesai ketika bel berbunyi. Paslon nomor 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Baik, sebelumnya mohon izin bertanya untuk paslon 2. Program kerja apa yang membedakan dari pengurus OSIS sebelumnya? Atau mungkin begini, program kerja apa yang menarik, yang berbeda dari angkatan sebelumnya, seperti itu. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Untuk program yang menarik dari angkatan yang lebih menarik dari angkatan sebelumnya adalah e-sport. Di sini e-sport dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan penting termasuk cara berpikir, pemecahan masalah, kerja tim, komunikasi, kepemimpinan, dan interaksi digital. Semisalnya, kita mengadakan lomba e-sport di SMK Negeri 1 Pacitan berupa game Mobile Legends. Di situ kita diajarkan bagaimana cara kita meraih kemenangan dengan strategi yang tepat dan saling berkomunikasi sesama tim, dan kita bisa memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Mungkin untuk sekian jawaban dari kami. Jika ada sanggahan dari pasangan calon nomor 1. Oke, cukup. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor 2 bertanya kepada pasangan calon nomor 3.
OSIS memiliki banyak tanggung jawab. Bagaimana Anda akan mengelola waktu antara tugas akademik dan tugas sebagai ketua OSIS? Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi untuk mengelola waktu antara memilih antara akademik sama jadi ketua OSIS itu berdasarkan dengan skala prioritas. Jadi mana yang lebih terpentingkan itu dijalankan terlebih dahulu. Ya tahu kalau akademik itu juga butuh untuk masa depan kita, tapi organisasi juga butuh kita untuk menjalankan sebuah kegiatan. Semisal kita ada kegiatan akademik, contohnya praktek di bengkel. Nah itu ada kegiatan juga di organisasi OSIS. Nah dan kita menjabat sebagai ketua OSIS. Nah itu kita pertimbangkan terlebih dahulu, prioritaskan mana yang kita lebih pentingkan. Jadi misal kalau di organisasi OSIS itu sangat membutuhkan kita, ya kita isi terlebih dahulu, tidak lebih di akademik. Bisa diterima? Jika ada saran, diterima. Ya, sudah cukup Pak. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, untuk pasangan calon nomor 3. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor 3 bertanya kepada pasangan calon nomor 1. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada paslon nomor 1. Bagaimana cara Anda untuk merealisasikan visi dan misi Anda? Terima kasih. Mohon izin jawab. Jadi pertanyaan dari paslon nomor 3. Pertama itu kami yang pastinya untuk merealisasikan visi misi kami itu dimulai dari kami terlebih dahulu, kemudian kami berikan contoh kepada teman-teman sebagai mana yang patut dicontoh. Kemudian kami mengajak teman-teman semua apa yang kami lakukan. Seperti mungkin
pasangan calon nomor 3 sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab oleh panelis kepada Bapak Suyatno. Silahkan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Cek 1 2. Biar tidak sepaneng ya. Ini kelihatannya calon dari paslon 1, 2, dan 3 sepaneng gitu ya. Lihat dulu ya. Biar tidak sepaneng. Jadi kalau SMK bisa. Kalau SMK Negeri 1 Pacitan luar biasa. Kalau semangat pagi semuanya yang di belakang ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Semangat luar biasa. SMK, Bisa. SMK, SMK Negeri 1 Pacitan. Luar biasa. Ya, Betul. lihat paslon 1 bagaimana ini? Oke, ya silakan. Oskasa maju bersama nomor 1. Ya, oke, kurang. Oke, kemudian langsung ke paslon nomor 2 coba. Yel paslon nomor 2. Oskasa bisa bersama nomor 2. Oke, tepuk tangan semuanya. Paslon nomor 3. Oskasa bisa bersama nomor 3. Nomor 3, spontan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Sudah ya, sudah rileks ya. Oke, kalau sudah rileks, saya lanjut di pertanyaan pertama. Ini adalah salah satu implementasi dari pembelajaran atau proyek profil pelajar Pancasila yang kalian laksanakan ya di semester ini, bahkan di kelas 10 kemarin ya bagi yang sudah kelas 11. Oke, pertanyaan pertama, dalam mewujudkan implementasi profil pelajar Pancasila, bagaimana Anda ketika nanti sudah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Pacitan ya, merancang alur pemilihan pengurus OSIS yang transparan ya. Bisa dipahami? Saya ulangi, sebagai implementasi profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Pacitan, ketika nanti Anda menjadi ketua dan wakil ketua terpilih, bagaimana Anda merancang pemilihan ketua OSIS itu yang transparan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya,
menjawab. Setiap pasangan calon diberi waktu 2 menit untuk sanggahan. Waktu dimulai ketika berbicara dan waktu selesai ketika bel berbunyi. Dari pasangan nomor 1, apakah membutuhkan waktu untuk berpikir? Siap, membutuhkan. Untuk pasangan calon nomor 2, sudah siap? Atau dari pasangan calon nomor 3, sudah siap? Oke. Dari pasangan calon nomor 3, silakan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, mohon izin untuk menjawab dari pertanyaan Pak Suyono. Izin jawab, bagaimana rancangan alur pemilihan yang transparan? Yang pertama-tama dengan sosialisasi dan edukasi, yang berarti kan adakan pertemuan kepada siswa untuk menjelaskan tujuan dan proses pemilihan OSIS kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Pacitan. Yang kedua adalah dengan pendaftaran OSIS, di mana siswa yang ingin mendaftar bisa mendaftar. Yang ketiga dengan menyusun daftar pemilih. Lalu dengan proses ini yaitu proses pemungutan suara, lalu dengan perhitungan suara, lalu ada pengumuman hasil, dan yang terakhir tentunya evaluasi dan dilanjutkan dengan ini. Baik, sedikit tambahan tadi penyampaian dari Dinafisa. Jadi saya akan menyampaikan tambahan selanjutnya yaitu berjudul itu ada langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Jadi langsung itu pemilih memberikan suaranya dengan secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara orang lain. Jadi dia ke tempat itu sendiri dan memilih. Yang kemudian itu ada umum. Umum itu biasanya digunakan tidak pribadi, langsung bersama dengan orang lain. Ya itu tadi tentang berjudul langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Biasanya yang digunakan saat pemilihan itu. Sekian, terima kasih.
OSIS, LDKS OSIS. Peserta LDK OSIS mengajukan diri sebagai calon ketua OSIS. 2. Kampanye calon ketua OSIS. Kedua, calon ketua OSIS diberikan kesempatan untuk berkampanye dalam upaya memperoleh pendukung melalui visi-visi yang telah dibuat. Proses kampanye ini dilakukan tanpa adanya kecurangan. Di sini, siswa dilatih untuk bersikap jujur dan bersaing secara sehat, karena pada hakikatnya begitulah etika berpolitik yang baik. 3. Program kerja oleh calon ketua OSIS. Selanjutnya, siswa belajar untuk memberikan dukungan secara fair dan menjadi tim sukses pada salah satu calon. Berdiskusi membuat program kerja yang akan dilaksanakan apabila calon yang didukungnya menang. 4. Pemilihan ketua OSIS. Langkah selanjutnya, siswa belajar untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih ketua OSIS secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu ketua OSIS ini dapat diselenggarakan semirip mungkin dengan pemilihan umum dan baik, pilpres maupun pilkada atau pilgub. 5. Pengumuman ketua OSIS terpilih. Terakhir, guru atau pembina OSIS maupun ketua OSIS pada periode sebelumnya dapat memberikan pengumuman ketua OSIS terpilih. Proses ini juga membiasakan siswa untuk berjiwa besar dalam menerima kekalahan apabila mereka tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2, apakah sudah siap? Izin menjawab pertanyaan dari Pak Sunyatno. Dalam mewujudkan implementasi profil pelajar Pancasila, bagaimana Anda akan merancang alur pemilihan pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan yang transparan dan adil? Untuk alur, yang pertama adalah pendaftaran calon pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Yang kedua adalah sosialisasi tentang LDKS. Yang ketiga ada LDKS. Di dalam LDKS ada 3 tes, yaitu tes wawancara, tes tulis, dan tes public speaking. Setelah LDKS selesai, ada pemilihan kandidat untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang keempat, menentukan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nomor 4, nomor 5, kampanye ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan yang ke-6 adalah serah terima jabatan dari angkatan sebelumnya ke angkatan selanjutnya. Cukup sekian pertanyaan jawaban dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya masuk ke sesi keempat. Selanjutnya untuk Bapak mohon maaf diulangi. Selanjutnya untuk Bu Purwati, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gak tekan lagi ya? Nah, masih semangat semuanya yang bertiga? Siap? Mana yel-yelnya paslon nomor 1? Coba sekali lagi. Yel-yel paslon nomor 1. Oskasa maju bersama nomor 1.
Oskasa bisa bersama nomor 2. Paslon nomor 3 dipersilakan. Paslon nomor 3, spontan, uy. Alhamdulillah semuanya masih semangat dan sudah nggak tegang lagi. Saya hanya ingin tahu selama kalian mengalami belajar di SMK 1 ini, apa masalah krusial yang Anda lihat terjadi di pembelajaran maupun di sekolah, dan kemudian bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut, dan bagaimanakah solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Apakah butuh waktu untuk berpikir? Apakah sudah siap? Diberi waktu 2 menit untuk berpikir. Apakah sudah siap? Baik, sebelum jawab Bu, menurut saya masalah yang krusial dalam pembelajaran adalah kurangnya motivasi dan minat. Karena siswa yang tidak termotivasi
cenderung tidak tertarik mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, serta pendidik bisa memberikan penghargaan kepada siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian pendapat dari kami. Beri tepuk tangan yang meriah. Mohon izin dijawab. Jadi masalah yang sering saya temui di sekolah maupun di kelas itu seperti pembelian, perlindungan antar sesama teman. Jadi mungkin yang akan kami lakukan nanti yaitu pertama kita menyelidiki dulu masalahnya itu di mana. Kita mencari tahu, kita adakan pertemuan antara si pembeli dan yang dibeli. Kita cari jalan keluarnya bagaimana. Selain itu mungkin kami akan meminta bantuan juga kepada pihak guru BK, minta bantuannya mencarikan solusi bagaimana baiknya ke depannya, seperti itu. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 3, silakan menjawab. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Borti. Masalah krusial yang sering saya temui itu adalah kawan-kawan saya yang mau bolos. Itu banyak sekali. Masalah tersebut itu sangat sulit untuk dipecahkan. Mungkin timbulnya masalah tersebut itu karena anaknya yang tidak suka pelajarannya atau nggak suka gurunya gitu. Jadi untuk pendapat dari kami untuk mengatasi masalah tersebut itu memerlukan wali kelas. Jadi mungkin kita mengajak anaknya untuk bertemu wali kelas dan membicarakan masalah apa yang sedang dihadapi. Mungkin kan kita juga tidak tahu masalah apa yang sedang dia beban. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan bolos karena sudah pikirannya rawat dan ditambahi pelajaran yang tidak dia pahami. Saya sendiri juga begitu aslinya, tapi ya ditahan. Jika sudah bertemu wali kelas, maka dibicarakan dengan sebaik-baik mungkin untuk memecahkan masalah tersebut. Jika anaknya nggak mau pindah dan masih muda sendiri, mungkin dia perlu orang yang dia percaya untuk memberikan ceritanya kepada yang dia percayai untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin begitu kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada. Baik, sekian cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk Pak Mamudi untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Baik, terima kasih kepada panitia. Mana pendukungnya paslon 1? Paslon 2, paslon 3. Ya, ada pantun. Naik motor ke SMK 1. Lupa. Baik, terima kasih.
Pak Mahmudi ingin menyampaikan pertanyaan dari panitia, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan pertanyaan tentang ketakwaan gitu. Baik, pantunnya di sana Pak Yatno, di sini Bu Purwati. Mohon izin Pak Mahmudi memberikan soal kepada Mas Teddy untuk semuanya. Baik, melihat atau mengacu pada misi masing-masing paslon, kita ketahui bersama di situ ada sebuah ungkapan tentang takwa. Ungkapan takwa adalah hal yang dirasa begitu penting perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, sebagai calon ketua OSIS, bagaimana Anda akan mendorong teman-teman untuk meningkatkan ketakwaan dalam aktivitas OSIS khususnya? Dan pada umumnya, bagaimana program OSIS untuk membiasakan siswa-siswi beribadah tepat waktu, terutama sholat bagi yang beragama Muslim? Terima kasih. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Mulai dari paslon berapa? Silakan yang sudah siap. Apakah sudah siap? Diberi waktu 2 menit untuk berpikir. Oke, untuk pasangan calon apakah sudah siap? Jadi mohon izin menjawab. Jadi untuk bagaimana siswa-siswi itu menjalankan ibadah di sekolah itu bisa tepat waktu. Jadi seperti visi saya tadi, yaitu kita dari pihak OSIS akan bekerja sama pada guru-guru pelaku mata pelajaran di kelasnya masing-masing tersebut. Kita meminta bantuan Bapak Ibu guru selain dari pihak OSIS. Mungkin kita juga akan meminta bantuan Bapak Ibu guru untuk menemani siswa-siswi ke musola supaya dan memastikan siswa-siswinya tersebut menjalankan sholat. Sekian. Tepuk tangannya untuk paslon 1. Silakan yang selanjutnya. Bisa menjawab. Untuk mendorong teman-teman agar meningkatkan ketakwaan dalam aktivitas OSIS, yang pertama mungkin adalah
bakti sosial. Sesuai dengan proker kami sebelumnya, bakti sosial memiliki tujuan untuk mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang, etnis, dan agama. Contohnya seperti takziah dan menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Sekian jawaban dari kami. Tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Bagaimana cara kita untuk mendorong teman-teman untuk meningkatkan ketakwaan dalam aktivitas OSIS? Yang pertama dengan menanamkan sifat sopan dan santun. Kedua dengan menanamkan kepedulian. Ketiga menunjukkan rasa komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan, persatuan dan ketakwaan. Dan yang terakhir dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Baik, ada tambahan untuk cara mendorong teman-teman itu selama tepat waktu. Mungkin agak sama dengan paslon nomor 1. Itu kita membutuhkan guru mata pelajaran karena kebanyakan itu siswa yang ada di kelas itu bandel untuk sholat. Jadi kita perlu tekanan, bukan tekanan sih, ya sedikit paksaan dari guru mata pelajaran untuk mengajak anak didiknya mengikuti sholat, terutama yang dilaksanakan di sekolah itu sholat zuhur dan sholat asar. Adapun sholat Jumat, jadi jika adzan sudah berkumandang, mungkin kita meminta guru mata pelajaran untuk mengajak siswa dan siswinya segera menuju ke masjid. Tapi ada kendala, begitu sampai kadang ada yang nggak sampai di masjid, ada yang tidak. Nah, jadi bertentangan dengan sholat itu hak masing-masing. Jadi urusan dunia akhirat itu dipegang masing-masing. Kita hanya menjalankan apa program kerja kita. Sekian, terima kasih. Tepuk tangannya untuk paslon nomor 3. Baik, terima kasih untuk pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan dari Dewan Panelis. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Panelis yang sudah memberi pertanyaan kepada pasangan calon. Sebelum kita masuk ke sesi keempat, kita mungkin jargon dulu ya. HP-nya ditaruh dulu, kita fokus jargon dulu ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Pacitan? Luar biasa. Oskasa? Bisa. Tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab oleh audiens. Untuk audiens, ada yang mau bertanya kepada pasangan calon? Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin dari kakak OSIS kelas 12 memberikan pertanyaan untuk pasangan calon kita yang di depan.
Saya akan izin bertanya untuk menanyakan visi misi dari paslon nomor 1 tentang misi nomor 2, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS melalui program-program yang menarik, bermanfaat dan sesuai dengan minat serta bakat siswa. Mungkin untuk menambah program-program kerja yang menarik, ada usulan tambahan selain tadi ada e-sport, selain kelas meeting biasa. Saya ingin bertanya program apa yang menarik untuk menambah usulan program kerja. Sekian, terima kasih. Baik, izin jawab. Jadi mungkin nanti kita akan mengadakan seperti pameran-pameran jurusan masing-masing. Karena di SMK Negeri 1 Pacitan ini kan jurusannya banyak sekali. Jadi saya ingin sekali seperti mengadakan kegiatan yang mungkin nanti dari jurusan tersebut bisa kita pasarkan atau menghasilkan uang. Itu mungkin bisa dilakukan di dalam sekolah ataupun bisa juga nanti kita diadakan di luar sekolah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, itu kan sudah meliputi pameran kelas 12 tugas akhir. Jadi mungkin ada yang lain, ada tambahan. Izin menjawab. 1. Kegiatan pramuka dan latihan kepemimpinan. Itu seperti program kepramukaan dan pelatihan kepemimpinan untuk membangun karakter, kemandirian, serta kemampuan memimpin. 2. Ekskul Day, hari di mana semua ekstrakurikuler menampilkan demo kegiatan mereka untuk menarik minat siswa baru untuk bergabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup, terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1 telah menjawab pertanyaan dari kelas 12. Selanjutnya kakak-kakaknya ada yang mau bertanya kembali? Atau audiens yang lain? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 23 terkait misi yang sudah disampaikan tadi. Nomor 3, menjadikan OSIS sebagai media untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Menurut Anda, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan OSIS itu sebagai media pengembangan kreativitas dan keterampilan? Bisa dipahami? Menurut Anda, bagaimana menjadikan OSIS sebagai media pengembangan kreativitas dan keterampilan? Bisa dipahami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon 3, silakan menjawab pertanyaan dari audiens.
mohon izin untuk menjawab. Jadi bagaimana menjadikan OSIS sebagai media wadah untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan? Itu langkah awal kami dari saya sendiri itu merubah sebuah program kerja yang tidak dulunya diulang lagi, tapi dulunya itu diperbaharui. Mungkin ada beberapa pembaruan biar tidak setiap tahunnya itu aja. Mungkin ada program baru seperti pementasan karnaval kemarin. Itu adalah langkah awal kami. Itu bisa dibuatkan untuk program kerja. Itu merupakan program kerja yang sangat bagus. Apalagi misal itu pembuatan barang bekas yang direnovasi menjadi sebuah baju atau gaun. Nah, itu bisa termasuk kreativitas. Jadi misal kami menjadi ketua OSIS, itu mungkin program kerja yang tercantum itu pameran barang bekas yang dirubah menjadi sebuah baju. Apalagi kalau itu lombanya diligakan. Jadi ada lomba, ada juara 1, 2, 3. Apalagi itu kalau mendapatkan hadiah pastinya tidak terkecuali mendapatkan piagam penghargaan dan sertifikat. Itu bisa dipahami, bisa diterima. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tapi ada satu lagi pertanyaan dari saya. Silakan. Untuk paslon nomor 3, setelah Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa harapan atau langkah Anda untuk memajukan nama sekolah? Istilahnya untuk agar nama sekolah ini semakin naik, semakin dikenal. Bagaimana langkah dan cara Anda ataupun harapan Anda? Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mohon izin untuk menjawab. Terima kasih pertanyaan sangat bagus. Jadi, semisal kami menjadi ketua OSIS, itu langkah awal kami untuk mengembangkan nama SMK Negeri 1 Pacitan, yaitu yang pertama kita cari caranya yaitu menggunakan teknologi internet sama sosmed. Jadi, semisal kita mengadakan kegiatan, contohnya class meeting, itu kan bisa di-share di TikTok, IG, maupun Facebook. Itu langkah awal kami untuk mengembangkan nama sekolah kita. Dan melalui kegiatan juga bisa. Kita melalui kegiatan dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Pacitan itu kompak, terlihat kompak dibanding orang lain, itu bisa mengembangkan nama SMK Negeri 1 Pacitan. Sekian, terima kasih. Bisa diterima. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens yang sangat bagus. Dan selanjutnya, apakah ada audiens yang mau bertanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya kepada paslon nomor 3. Gimana caranya kamu membagi waktu dengan organisasi lain jika semua sama-sama membutuhkanmu di waktu yang sama dan tidak bisa digantikan oleh siapapun? Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor 3. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, mohon izin untuk menjawab. Ini sungguh pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya dan sulit untuk menjawabnya, tapi saya bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan itu cara membagi waktu dengan organisasi lain di mana semua sangat membutuhkan. Mohon izin untuk menjawab. Dari kedua organisasi tersebut, jika sama-sama membutuhkan, itu kita lakukan studi banding atau skala prioritas. Kita semisal keduanya membutuhkan kita, itu kita cari di mana letak kita sangat dibutuhkan. Jika mesti pertanyaan begini, semisal kamu dibutuhkan dengan organisasi yang berbeda di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama, pasti begitu. Saya paham. Jadi jawaban saya akan mencari di mana saya sangat dibutuhkan. Tidak mungkin dari kedua organisasi tersebut sangat membutuhkan saya, karena itu organisasi dan pastinya mempunyai anggota. Dan biasanya ketua itu memiliki wakil. Nah, itu kita memilih salah satu organisasi yang sangat membutuhkan kita, dan yang di organisasi satunya kita memohon izin untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut dan diwakilkan dengan pakainya. Bisa diterima? Jika organisasi itu sangat-sangat membutuhkanmu, apakah kamu akan lepas tanggung jawab di salah satu organisasi? Baik, mohon izin untuk menjawab. Semisal saya menjadi ketua OSIS, tidak ada tanggung jawab yang saya tinggalkan, tapi di mana saya dibutuhkan, di situ saya berangkat. Jika di semua organisasi itu sangat-sangat membutuhkanmu, apakah kamu akan berangkat ke kedua organisasi itu? Tentu saja tidak. Terus gimana? Jadi jawaban saya tetap yang pertama. OSIS lebih saya prioritaskan jika keduanya membutuhkan. Tapi terletak pada skala prioritas tadi, kita cari di mana kita dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Yang pasti itu yang penting sama paling penting itu mungkin salah satu. Dan semisal kedua organisasi tersebut membutuhkan saya, dan sangat-sangat keduanya itu sangat membutuhkan. Yang pertama, saya berangkat ke OSIS dulu, baru ke organisasi satunya. Itu cara saya untuk membagi waktu. Berarti kamu mengulur waktu untuk organisasi yang akan kamu tinggalkan? Tidak, karena di organisasi itu pastinya ya tadi mempunyai waktu, pasti akan diwakilkan terlebih dahulu. Mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah di briefing itu kegiatannya. Mungkin kita menyampaikan kepada wakilnya terlebih dahulu, dan wakilnya akan menyampaikan kepada anggotanya. Jika tidak bisa digantikan oleh wakilnya, dan itu harus kamu yang berangkat, bagaimana? Baik, jadi tidak mungkin, ya mungkin tidak kan, ya pasti ada yang bisa menggantikan. Tidak mungkin tidak. Kun fayakun. Apakah bisa omongan dipegang jika kamu tidak akan lepas tanggung jawab? Bisa, silakan saja.
Jika omonganmu itu tidak bisa dipegang, apa konsekuensi yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri? Saya sendiri akan berjanji tidak akan lepas tanggung jawab. Mungkin jika kedua organisasi tersebut membutuhkan kami dan agar tidak lepas tanggung jawab, mungkin saya akan memperpanjangnya jabatan saya, jabatan untuk melaksanakan kegiatan. Oke, saya pegang omonganmu. Jika tidak bisa dipegang, kamu akan diberi konsekuensi. Siap, ACC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, kan tadi katanya jika kedua organisasi tersebut itu sangat-sangat membutuhkan saya. Jadi mohon maaf, saya lebih memprioritaskan OSIS karena OSIS adalah organisasi intrasekolah dan itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Mungkin saya juga menjabat di organisasi lain, tapi itu kayaknya tidak bisa. Jadi lebih dekat dengan intra. Intra itu di sekolah, kalau ekstra kan di dalam sekolah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 3 atas jawabannya, dan semoga apa yang pasangan calon nomor 3 katakan itu bisa menjadi tanggung jawabnya dan bisa mengemban amanahnya. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Pokoknya satu itu udah tak jadi satu, terus satu lupa. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah, ya sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan, saya memiliki pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk paslon nomor 2. Jika kamu terpilih, bagaimana kamu memastikan keberhasilan OSIS di masa depan, bahkan ketika kepemimpinanmu berakhir? Apa langkah konkret yang akan kamu ambil untuk membangun sistem yang memastikan keberlangsungan program-program OSIS di masa depan, terlepas dari siapa ketua selanjutnya? Bisa dipahami? Jika kamu terpilih, bagaimana kamu memastikan keberhasilan OSIS di masa depan, bahkan ketika kepemimpinan berakhir? Apa langkah konkret yang akan kamu ambil untuk membangun sistem yang memastikan keberlangsungan program-program OSIS di masa depan, terlepas dari siapa ketua selanjutnya? Silakan untuk pasal 2 menjawab pertanyaan dari Dek Fadil. Baik, mohon izin untuk menjawab. Mungkin untuk keberlangsungan atau keberhasilan kinerja kami, jika berhasil menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, adalah yang pertama, kami akan mempererat rasa kekeluargaan dan kerjasama, karena jika tidak ada kebersamaan dalam suatu organisasi, tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal.
sak mati. Siji, loro. Urung. Dan idenya sak mati. Sudah cukup. Siap. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Siap, sama-sama. Wes, lu cek mikir-mikir. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari Dek Fadil. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya perwakilan dari kelas 11 WLW untuk memberikan pertanyaan ke paslon nomor 2. Bagaimana cara Anda untuk melibatkan warga sekolah dalam program Anda tentang senam kebugaran dan apa benefit yang bisa warga sekolah dapatkan? Sekian dari saya. Silakan untuk pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dek Riza. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelas 11 WLW. Bagaimana sih cara mendorong siswa agar bisa ikut senam pagi? Yang pertama, mungkin pengurus OSIS akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru supaya bisa mengajak siswa agar bisa melaksanakan senam pagi. Nah, untuk benefit yang didapatkan siswa, yang paling jelas adalah kebugaran jasmani dan rohani. Cukup sekian, apakah bisa diterima? Siap. Izin menambahkan lagi untuk benefit yang telah Anda paparkan, adakah benefit lain selain kebugaran dan jasmani tersebut? Baik, mungkin untuk benefit lain, siswa saat senam akan merasa senang. Mungkin yang punya masalah akan melepaskan pikirannya di dalam kegiatan senam tersebut. Apa sudah cukup? Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari Dek Riza. Karena waktu masih cukup banyak, jadi adakah yang mau bertanya kembali? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ini untuk semua paslon, saya ingin bertanya, apa kelebihan Anda dan kekurangan Anda dalam berorganisasi? Serta, bagaimana pandangan Anda tentang kepemimpinan yang efektif? Baik, mau dari paslon mana dulu yang mau menjawab pertanyaan? Paslon nomor 1.
waktu 1 menit untuk berpikir. Waktu sudah habis, apakah sudah siap? Silakan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Audi. Baik, mau izin menjawab. Jadi kalau dari saya itu setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pastinya kalau dari diri saya itu kalau kelebihan saya dalam berorganisasi, mungkin ini pandangan dari teman-teman juga berbeda. Tapi kalau menurut saya itu alhamdulillahnya cukup bertanggung jawab dan insya Allah saya bisa menjalankan tanggung jawab tersebut. Untuk kekurangan saya tipe orangnya adalah orang yang gampang terpengaruh. Tapi insya Allah mungkin kedepannya nanti saya akan memperbaiki kekurangan saya tersebut. Nah, tadi soal tentang kepemimpinan efektif. Nah, kepemimpinan efektif itu ketika kita dapat memberi contoh pada orang lain tentang apa yang kita lakukan, tetapi tetap mengacu pada hal yang positif, bukan terhadap hal yang negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari paslon nomor 2 izin menjawab. Untuk kelebihan, menurut saya pribadi, karena semua pandangan manusia itu berbeda-beda, menurut saya itu orangnya lebih suka kerja di lapangan. Dan saya bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Untuk kekurangan, saya rasa saya masih memiliki banyak kekurangan. Contohnya seperti saya masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Baik, selanjutnya kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif adalah proses yang dinamis untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Misal, kita melaksanakan proker-proker kami dengan tertib. Itu adalah salah satu kepemimpinan efektif. Bagaimana dari audiens bisa menerima? Baik, saya terima. Baik, mohon izin untuk menjawab. Tadi pertanyaannya apa kelebihan dan kekurangan dalam berorganisasi sama pandangan efektif dan kepemimpinan. Jadi saya akan jawab untuk organisasi sendiri, kelebihan dan kekurangan dalam organisasi. Jadi
untuk kelebihan saya, justru saya bukan gimana. Alhamdulillah kinerja saya pengalaman 1 tahun kemarin dari kelas 1 sampai sekarang, alhamdulillah bisa memegang tanggung jawab. Dari kegiatan apapun itu, alhamdulillah saya mengikuti. Alhamdulillah juga kinerja saya dalam 1 tahun ini kemarin sampai ini itu alhamdulillah baik. Itu untuk kegiatan. Alhamdulillahnya jika dibantu yang lain. Tapi ada beberapa yang mengganjal karena ada beberapa masalah, tapi tidak saya sampaikan. Untuk kekurangan, saya merasa juga masih banyak kekurangan. Salah satunya manajemen waktu itu sangat sulit untuk dipertimbangkan. Tapi terlepas dari itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja saya untuk organisasi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pandangan yang efektif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menilai efektivitas terhadap suatu organisasi. Yang antara lain adalah dengan efisiensi, kualitas, dan kejelasan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi tersebut. Baik, saya dapat terimanya. Izin menambahkan lagi untuk bertanya. Sebagai ketua dan wakil OSIS tentunya harus siap mendengarkan suara atau mungkin bahkan keluhan dari siswa. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa suara setiap siswa didengar dan diperhitungkan kembali dalam pengambilan keputusan OSIS? Pertanyaan tersebut untuk semua narasumber. Baik, Pak Idris, langsung saja menjawab. Tadi bagaimana cara Anda mendengarkan keluhan dari anggota yang lain? Baik, sebagai semisal menjadi ketua, kita juga salah satunya harus mendengarkan keluhan mereka dan kita siap untuk menerima dan memberikan dukungan dan dorongan. Jadi semisal ada kegiatan dan ada banyak usulan, yang terutama kita dengarkan apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu. Kita dengarkan. Nah, setelah itu kita cari titik persamaannya di mana, kesepakatannya di mana, dan untuk mencapai tujuan tersebut kita perlukan musyawarah. Terima kasih. Bisa diterima? Baik. Bagaimana cara kita mendengarkan pendapat anggota OSIS? Atau siswa-siswa yang lain? Yang pertama, kami akan menampung semua pendapat dari siswa dan akan memilih mana yang bagus dan mana yang tidak, serta kami akan melaksanakan atau melakukan pendapat yang diberikan siswa tersebut. Cukup sekian. Ya, baik, saya menerimanya. Kalau dari saya itu mungkin nanti kita akan
kelas dengan pengurus OSIS yang dimana nanti setiap kelas itu mengungkapkan saran mereka melalui ketua kelas. Nanti dari ketua kelas itu menyalurkan kepada kami, kepada pihak OSIS, seperti itu. Nah, nanti kita akan menanyakan keluh kesah dan saran yang akan disampaikan. Setelah itu kita olah dan menyampaikan kepada kesiswaan. Jika disetujui oleh kesiswaan, maka kita akan ajukan kepada kepala sekolah, dan jika dikonfirmasi, maka kita akan langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Ya, baik, atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk masing-masing paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Untuk selanjutnya sudah selesai. Terima kasih untuk pasangan calon yang sudah menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, dan terima kasih untuk dewan panelis dan juga audiens semua. Dari semuanya 4 sesi acara sudah kita laksanakan. Tibalah acara terakhir, yaitu penutupan. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ada satu pantuti, ketemu kunti di perempatan, ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan kangen MC-nya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasangan calon bisa kembali ke tempatnya dan melakukan sesi foto bersama Dewan